Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Malam ini saya akan berbicara, apa yang saya akan uraikan, saya merasa ini semua sudah tahu. Tetapi sesuatu yang disampaikan itu boleh jadi sudah diketahui tapi dilupakan. Sudah tahu tapi lupa. Sehingga baik juga kita berbicara lagi menyangkut hal-hal yang pernah kita ketahui tapi kita lengah atau kita lupa atau apapun namanya. Ulama-ulama berkata, bahkan cendekiawan berkata, kalau Anda ingin mencapai sukses, maka Anda harus tahu apa potensi Anda. Anda harus tahu apa kelemahan Anda. Anda harus tahu lawan Anda atau apa yang tantangan Anda. Anda harus tahu di mana peluang yang ada. Itu dalam segala hal. Dalam bisnis pun begitu, dalam berjuang pun begitu. Tahu keistimewaan Anda, saya punya keistimewaan ini, saya punya ini. Tahu apa kelemahan Anda, apa tantangan, siapa musuh. Nah, itu Anda harus tahu. Karena kalau tidak, Anda tidak dapat berhasil. Nah, saya akan ambil salah satu dari diri kita ini yang kita perlu tahu persis. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bagus. Ambil ini dulu deh. Anda harus kenal diri Anda bagaimana nih. Wa nafsi wa ma sawaha. Nafs. Kata nafs dalam Al-Quran punya banyak makna. Bisa berarti nyawa. Kullu nafsin, semua yang bernyawa pasti mati. Nafs juga berarti totalitas manusia. Bukan cuma nyawa. Bukan cuma badan. Berjihadlah di jalan Allah dengan harta kamu dan dengan seluruh totalitas kamu. Apa itu seluruh totalitas? Ada badan, tenaga, berjihad dengan tenaga kamu. Berjihad dengan waktu. Kamu punya tempat, berjihad dengan tempatmu. Tinggal menyesuaikan di sini dibutuhkan apa. Jadi kalau kita terjemahkan jahidu bi amwalikum wa anfusikum dengan jiwa kamu, itu mempersempit ruang jihad. Itu kedua. Nafs yang ketiga. Nafs yang ketiga itu dorongan atau potensi yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Nafs ini, kita lihat diri kita. Ini potensi yang mendorong melakukan sesuatu itu ada 3 menurut Al-Quran. Ada nafsun mutmainnah, ada nafsun lawamah, ada nafsun ammarah. Nafsun mutmainnah itu adalah yang selalu mendorong Anda tenang sehingga menerima apapun yang terjadi pada diri Anda, baik menyenangkan Anda maupun tidak menyenangkan Anda. Tenang. Dapat rezeki, tenang. Ada bahaya, tenang. Jiwanya sudah tenang, mutmainnah. Yang kedua, nafsul lawamah. Potensi di dalam diri Anda yang mengecam Anda setelah melakukan sesuatu yang buruk. Saya maki si A, kamu dasar ini. Ada dorongan dalam hati berkata, kenapa saya maki dia? Mestinya saya tidak maki dia. Mestinya saya lebih bersikap baik kepada dia. Itu nafsun lawamah. Lama yalumu itu mengecam. Terus yang ketiga, nafsun ammarah bisu. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la, menyuruh kepada yang buruk. Nah, mau menang, kita kembali ini menang. Anda sudah mutmainnah nafs Anda? Belum. Oh, masih perlu berjuang kamu itu. Sudah lawamah? Belum. Masih terus menyuruh pada yang buruk?
Itu Anda. Itu nafs. Nafsun ammarah bisu. Kita kembali. Allah menyatakan, wa nafsi wa ma sawwaha. Demi nafs yang 3 ini tadi, dan Tuhan dia yang menyempurnakannya. Bagaimana cara Allah menyempurnakan nafs itu? Atau apa yang terjadi ketika Allah sudah menyempurnakan nafs? Allah berfirman, fa'alhamaha fujurah. Ini Anda nih yang punya nafs. Allah mengilhami kepada nafs itu apa yang buruk dan apa yang baik. Kita punya potensi itu yang mendorong kita. Oh, ini saya mau berbuat baik. Siapa yang suruh? Nafs. Oh, ini saya mau berbuat jahat. Siapa yang suruh? Nafs. Ya kan? Itu nanti ada ayat lain yang menyatakan begini, wahadainahun najdain, ya kan? Kami beri dia petunjuk kepada 2 jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Anda punya potensi untuk jadi baik atau untuk jadi buruk. Kita punya itu. Walaupun sebenarnya kita baca ayat yang lain lagi yang berkaitan dengan manusia. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fa sawwaka fa adalak. Hai manusia, apa yang memperdaya kamu sehingga kamu secara maknawi, sehingga kamu mendurhakai Tuhanmu yang maha pemurah, yang maha banyak anugerahnya kepada kamu. Tuhan yang begitu banyak anugerahnya kepada kamu, kenapa kamu durhakai dia, wahai manusia? Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa itu anugerah Tuhan? Alladzi khalaqaka. Dia menciptakan kamu. Fasawwaka, lalu dia sempurnakan. Fa'adalaka, apa artinya adalaka? Menjadikan kamu cenderung kepada keadilan. Jadi ini manusia pada dasarnya baik atau buruk? Baik. Pada dasarnya baik. Nah, kita lihat. Saya pindah sedikit lagi. Kita pada dasarnya baik. Apa yang merusak kita? Kenapa kita rusak? Atau kenapa ada orang rusak? Secara singkat, kita bisa berkata, kita terpengaruh oleh sesuatu sehingga nafs kita ini menjadi amarah. Saya katakan begini, saya cerita sedikit. Ada seorang filosof muslim bernama Ibnu Tufail. Dia punya kisah namanya Hayy ibn Yaqzan. Kisah simbolik. Dia katakan begini, ada satu pulau dikuasai oleh seorang raja punya penduduk. Raja punya anak perempuan. Di hadapan jazirah tempat raja ini bermukim, di hadapannya tidak jauh dari sana ada jazirah tidak berpenduduk, pulau tidak berpenduduk. Anak raja jatuh cinta pada salah seorang pemuda rakyat biasa. Jatuh cinta, kawin, punya anak. Bapaknya tidak tahu. Setelah melahirkan, dia bawa anaknya, dia masukkan dalam satu peti, lantas dia luncurkan ke sungai sambil berdoa pada Allah, ya Allah, Engkau menganugerahkan saya anak, sekarang saya kembalikan, tolong pelihara. Ini peti yang membawa bayinya ini dibawa oleh arus ke pulau yang terpencil itu. Sampai di sana ada seekor kijang yang sedang mencari anaknya yang hilang. Cari anaknya, dia temukan ada suara anak menangis. Dia buka atau dia lihat, terus anak itu entah bagaimana, pokoknya anak itu menyusu pada kijang itu. Dianggap anak kijang besar, jadi remaja. Tidak ada orang di kiri kanannya. Dia hanya lihat alam. Anak ini mulai menggunakan akalnya. Allah beri dia akal. Dia menemukan semuanya indah, semuanya serasi, semua benar. Ini pasti ada Tuhan.
Dia selalu terdorong untuk melakukan kebaikan. Setelah semakin dewasa, dia lihat ada pulau di sana, dia ke sana. Sampai di sana, dia lihat, wah, ini orang jahat semua di sini. Ada yang menipu, ada yang curang, ada macam-macam. Dia tidak tahan. Dia kembali ke jazirahnya hidup sendiri. Apa yang ingin dikatakan oleh Ibnu Tufail? Yang pertama, bahwa manusia itu kalau ditinggal tanpa campur tangan dari luar akan jadi baik. Yang kedua, yang merusak manusia itu lingkungannya. Nah, jadi kita ambil ini, wa nafsi wa ma sawwaha. Allah menyempurnakan, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia beritahu manusia pada dasarnya baik, tapi ada dua musuhnya, setan dan nafsu. Kalau nafsunya tidak terkendali, itu kita tuh manusia. Mau jadi baik, pilih lingkungan yang baik, pilih bacaan yang baik, pilih teman yang baik. Ini baik Anda. Sebaliknya jadi buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberitahu Anda, manusia itu tahu ini baik, ini buruk. Tetapi kalau sudah, saya pernah katakan ini juga, saya ulangi sekarang. Itu saya pernah beri contoh begini. Kalau ada satu orang berjalan dengan satu perempuan, kalau dia jalan sama istrinya atau sama ibunya, dia sembunyi-sembunyi enggak? Jalannya enak aja, mau lihat saya tidak ya. Tapi kalau dia jalan sama pacarnya, dia jalan sama perempuan yang tidak baik, bagaimana dia? Kikuk enggak dia? Sulit enggak? Dia tidak tenang karena hatinya berkata ini salah. Jadi pada dasarnya baik. Itu sebabnya laha ma kasabat wa alaiha. Kenapa alaiha makta ditambah tak? Tak itu di sini berarti sesuatu yang dipaksakan. Orang mengerjakan kebaikan itu tenang, enak saja. Tapi kalau sudah jahat, dia paksa diri. Mau lihat contoh? Buka brankas milik Anda. Susah nggak? Buka brankas milik orang. Baik susah itu. Ya. Lihat kiri kanan, ada yang lihat saya atau tidak ada ini. Pada dasarnya baik. Tetapi kalau sudah terbiasa dia dengan kejahatan, sudah gampang. Kalau bisa dari biasa. Itu nafs. Kita lanjutkan ayat kita. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Apa artinya zakkaha? Menyucikan bisa, atau mengembangkan. Kembangkan potensi Anda akan mendapat keberuntungan. Wa qad khaba man dassaha. Itu ada yang terjemahkan dassaha apa? Mengotorinya, ya. Tidak. Memendamnya, bukan mengotori. Jangan pendam nafsu Anda. Salurkan dia. Mari saya beri contoh. Makan kita itu ada nafsu untuk makan, ya? Ada. Kalau dipendam nafsu itu, Anda tidak makan. Lapar Anda. Kendalikan. Ada nafsu seks, ya? Kalau dipendam, tidak kawin-kawin. Bagaimana? Sakit Anda. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jangan dipendam. Biar dia nampak, tetapi kendalikan. Kendalikan. Supaya Anda memperoleh kebahagiaan. Kenali itu. Satu lagi yang terakhir yang saya ingin terangkan, itu nafsu itu bagian dari manusia. Tidak ada manusia yang tidak punya nafsu, ya kan? Oke. Tetapi tempatnya jauh dari pusat. Saya beri contoh rumah ini. Oke. Saya tinggal, kamar saya di sini, di depannya kamar keluarga, depannya lagi kamar tamu. Di sebelah sana itu pavilion. Kalau ada tamu tinggal di sana, jadi dia tidak ganggu kita. Tapi tamu saya bisa mondar-mandir ke sana. Tapi kalau dia sudah mau tidur, sudah mau ini, udah deh kamu sendiri aja di situ, jangan sama saya. Nafs begitu. Nafs di pavilion. Kalau Anda perlu, Anda panggil dia. Kalau Anda tidak perlu, kamu di situ aja. Tunggu di situ. Ya kan? Rumah ini ada pagarnya. Rumah ini ada monitor yang bisa melihat
apa yang terjadi di luar. Karena di tahap itu apa istilahnya itu? CCTV. Hati kita begitu. Di sini ada monitor, bisa melihat nafsu di sini, di luar. Ada pagarnya. Pagar-pagar manusia itu adalah kewajiban-kewajiban agama. Sholat itu pagar, zakat itu pagar, puasa itu pagar. Kalau bolong-bolong pagarnya, musuh bisa masuk. Ya, masuk musuh melalui pagar. Apalagi musuh yang ada di luar itu setan. Yang di dalam pavilion itu bisa jadi musuh. Paling berat kalau setan berkolusi dengan nafsu. Kan itu di situ tuh, di dalam sini saya nggak tahu. Saya nggak lihat kalau sudah tidur dia. Ini oke deh, mari deh saya bukakan pintu, dia masuk di dalam. Nafsu di sana. Jadi kalau pagar ketat, tidak ada yang bisa masuk. Setan di luar manusia, bukan dalam diri manusia setan itu. Nafsu yang ada dalam diri manusia. Setan ini yang di luar itu membuat asap, membakar dari luar. Asap, debu, sehingga monitor Anda kabur. Kalau sudah kabur bisa lihat atau tidak? Monitornya udah rusak. Yang membersihkan asap itu zikir. Jadi harus zikir. Saya tidak berkata zikir harus baca subhanallah, alhamdulillah 1000 kali, 50 kali, tidak. Kaitkan segala sesuatu dengan Allah, Anda sudah zikir. Anda belajar zikir. Anda lihat pemandangan indah, terus berkata, indahnya itu ciptaan Allah, zikir. Segalanya bisa zikir. Pokoknya ingat Allah, ingat Allah. Setiap Anda mengingat Allah, setiap itu juga monitor Anda menjadi bersih. Nafsu di dalam. Nafsu itu, saya pernah terangkan apa bedanya dengan setan. Nafsu itu akan meronta terus menerus untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, dan dia tidak mau diganti keinginannya. Saya beri contoh. Anak kecil, kalau ayahnya janji, nanti dari kantor saya bawakan mobil-mobilan. Kembali, dia tanya, mana mobil-mobilannya? Oh, lupa. Nangis ya. Dikatakan sama dia, ini ada duit, besok kamu sendiri pergi beli. Dia tidak mau. Dia tidak mau sekarang itu nafsu begitu. Kalau setan, yang penting buat dia, Anda rugi. Kalau tidak bisa rugi besar, rugi kecil. Kalau tidak bisa rugi kecil, tidak untung. Itu setan. Dia sudah senang kalau tidak untung. Tetapi kalau dia tidak untung, Anda mengikuti agar Anda tidak untung, dia masih melangkah lagi untuk merugikan Anda yang kecil. Kalau Anda sudah rugi yang kecil, dia melangkah lagi. Itu sebabnya Al-Quran menamai khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan. Nafsu, kita punya nafsu seperti anak kecil. Anak kecil itu, kata Al-Busiri, wan nafsu katifli in turdi'ahu syabba ala hubbir radha'i wa in taftinhu yang Fatimi. Nafsu itu, nafsu amarah nih, seperti anak kecil. Kalau Anda membiarkan dia menyusu, dia akan menyusu terus menerus. Boleh jadi sampai dia remaja masih menyusu. Ya. Wa intaftimhu yang Fatimi. Kalau kamu bersikeras, enggak, harus berhenti kamu. Ibu yang menyusukan anaknya, bisa jadi waktu ingin menghentikan penyusuannya sakit ibunya, kesian anak ini, tapi dekat berhenti. Itu nafsu. Kenali nafsu untuk bisa meningkat, terhindar dari ini.